video nomor 4, nomor 5 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca kitab syahadat la ilaha illallah, dari makna syahadat la ilaha illallah. Sampai di halaman 61. Qala Syekh Shalih rahimahullahu ta'ala wa waffaqahullah, wa khulasatul qaul, kesimpulannya, anna ruh hadhil kalimah wa sirruha, bahwa ruh kalimat ini dan intisarinya, ifradur rabb jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu bil mahabbati wal ijlali wat ta'zimi wal khaufi wal raja'i, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu bil mahabbati, dengan segala cinta, wal ijlal, segala penghormatan, wa ta'zim, pengagungan, wal khaufi, takut, warraja, dan berharap, mengisahkan Allah dalam cinta, penghormatan, pengagungan, takut, dan berharap. Wa tawabi dzalika, serta pelengkapnya minat tawakkul wal inabah, atau hal-hal yang mengikutinya, semisal tawakal, mengisahkan Allah dalam tawakal, mengisahkan Allah dalam taubat, mengisahkan Allah dalam raghbah wa rahbah, dalam berharap dan takut. Fala yuhibbu siwahu, sehingga orang yang mengikrarkan kalimat ini tidak akan mencintai kecuali Allah. Wa kullu ma yuhibbu ghairahu fa inna ma yuhibbu taba'an wa kullama, saya sambung itu, wa kullama yuhibbu ghairahu fa inna ma yuhibbu taba'an li mahabbatihi, dan setiap kali dan setiap kali ia mencintai selain Allah, maka tidak lain cintanya itu karena mengikuti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaunahu wasilatan ila ziyadati mahabbatihi, dan karena hal itu menjadi wasilah, jalan untuk semakin menambah cinta kepada Allah. Ya, jadi orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah tidak mencintai kecuali Allah, dan setiap kali dia cinta kepada selain Allah, maka tidak lain hal itu karena orang tersebut mencintai Allah, atau karena cinta itu akan menjadi wasilah menambah kecintaan kepada Allah. Wala yakhafu siwahu, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan cinta, tidak akan takut kepada selain Allah. La yarju siwahu, tidak berharap kepada selain Allah. La yatawakkalu illa alaih, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yarghabu illa ilaih, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Wala yarhabu illa minhu, tidak lari, tidak takut kecuali dari Allah, kecuali kepada Allah. Wala yahlifu illa bismih, tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah.
Wala yanzuru illa lahu, tidak bernazar kecuali hanya kepada Allah. Wala yutabu illa ilaih, tidak taubat kecuali hanya kepada Allah. Wala yatau illa amrahu, tidak taat. Wala yutau illa amruhu, tidak ditaati kecuali perintahnya. Wala yutahassabu illa bihi, tidak berharap pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yusta'an fi sadad illa bih, tidak mohon pertolongan, tidak dimintai pertolongan di saat menghadapi kesulitan, berbagai kesulitan, illa bihi, kecuali kepada Allah. Wala yutaja illa ilaih, tidak kembali kecuali hanya kepada Allah. Wala yasjudu illa lahu, tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Wala yadhbah illa lahu wa bismihi, tidak menyembelih hewan kecuali untuk Allah dan dengan nama Allah. Wa yastami'u dzalika fi harfin wahid, dan semua itu terhimpun dalam satu kata, wa huwa, yaitu alla yu'bada illa iyyahu bi jami' anwa'il ibadah, tidak diibadahi kecuali Allah, ya, dalam semua bentuk ibadah. Jadi tadi itu kan satu persatunya tadi itu kan ibadah, ya kan? Cinta, berharap, takut, ya, rahbah, tawakal, nazar, menyembelih, semua itu tadi apa? Ibadah. Jadi semua tadi itu bentuk-bentuk ibadah itu disatukan dengan kalimat apa? La yu'bada illa alla yu'bada illa iyyahu jami'an wa ibadah. Ya, tidak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadah. Fa hadha huwa tahqiqu syahadat la ilaha. Jadi inilah, ya, realisasi tahqiq, perealisasian syahadat la ilaha illallah. Syekh Muhammad di Ushul Tsalatsah dibalik, ya, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, setelah menyebutkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan macam-macam ibadah ini tadi. Wala yasihu hada, dan hal ini tadi perealisasian syahadat tadi tidak sah illa bil bara' min kulli ma'budin siwa Allah wa ibadati wa mimman fa'alahu, harus ini mimman fa'alahu. Kemarin sudah tak sebutkan, ya, tidak sah tanpa berlepas diri dari setiap yang diibadahi selain Allah. Satu, dua, dari setiap ibadah kepada apa saja yang diibadahi selain Allah. Tiga, dari apa? Yang ketiga dari apa kemarin? Pelaku ibadah kepada selain Allah. Nyambung nggak dengan yang saya sebut kemarin? Kemarin makna syahadat la ilaha illallah ada berapa? 4 sebenarnya, ada 4, ya. Satu apa? Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Tadi sudah disebut itu di ucapan Ibnu Qayyim, ya, alla yu'bada illa iyyahu bi jami'i anwa'il ibadah, tidak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Satu. Kemudian kata saya, la yasihu hadza, ini enggak sah illa kecuali bil bara'ati min kulli ma'budin siwa Allah. Satu, ya, tidak sah tanpa bara'ah dari setiap apa yang diibadahi selain Allah. Ya, berarti ini kan yang kedua. Wa ibadatihi, yang ketiga ini, ya, berlepas diri dari setiap ibadah kepada selain Allah. Dan yang keempat apa? Yang keempat apa kemarin? Di halaman 60 kemarin, paragraf pertama. Aduh, kacau. Dari pelaku, ya, mimman fa'alaha, dan berlepas diri dari pelaku ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditambahin, dicatat. Ya, penting itu berkaitan dengan kita ini muslim apa bukan muslim. Ya,
bukan berkaitan dengan masalah kita ini bisa bahasa Arab nggak bisa bahasa Arab, ya. Jadi 4 itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Asluddinil Islam wa qaidatuhu. Ya. Antum catat kalau mau tanya rujukannya ada disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Asluddinil Islam wa qaidatuhu. Ya. Dan di Ushul Salasah. Dan di Ushul Salasah ketika mendefinisikan apa? Islam. Definisi Islam apa di Ushul Salasah? Al-istislam lillah bitauhid, inqiyadlahu bitta'ah, bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bara'atu minasyirki wa ahlihi. Enggak tahu kenapa ini di sini wa ahli tidak. Ya wa ahliha. Ini ahli ibadat li ghairillah. Wala yasihu hadza, dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sah illa tanpa bara'ah min kulli ma'budin siwallah, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah, wa ibadatihi, dua berlepas diri dari setiap ibadah kepada selain Allah, dan yang keempat apa? Pelaku, wa mimman fa'alaha, dan dari pelaku ibadah kepada selain Allah. Kama qala ta'ala an imamil hunafa'il muhibbin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman memberitakan ucapan perkataan imamul hunafa'al muhibbin. Ini Nabi Ibrahim, ya, imamul hunafa, imam ahli tauhid. Anahu qala qaumi, bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, afara'aitum ma kuntum ta'budun, beritahukan kepadaku tentang apa-apa yang kalian ibadahi, antum wa abaukumul aqdamun, kalian dan leluhur kalian, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, sesungguhnya mereka itu adalah musuhku, illa rabbil alamin, kecuali Allah Rabbul Alamin. Ini Nabi Ibrahim bara'ah dari pelakunya enggak? Justru ayat ini bicara tentang apa? Pelakunya, ya kan? Yang mereka ibadahi dan mereka berlepas dari mereka. Makanya dikatakan fa innahum. Falam yasiha li khalilillah hadhil khullah. Tidak sah bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam derajat khalil, derajat sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah, illa bitahqiqi hadhil mu'adah, kecuali dengan ya mewujudkan, merealisasikan ya permusuhan ini. Fa innahum aduwwun li, sesungguhnya mereka ya sesembahan-sembahan kalian selain Allah, dan apa? Kalian adalah ya musuhku. Fa innahu la wala illa lillah, karena tidak ada loyalitas kecuali hanya kepada Allah. Wala wala lillahi illa bil bara'ah min kulli ma'budin siwa, dan tidak sah loyalitas kepada Allah kecuali atau tanpa bara'ah, tanpa berlepas diri dari setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bintidhami 'aqdi hadainil amrayn, dan dengan ya terangkainya ya dua perkara ini, dengan terangkainya dua perkara ini, wahuma, keduanya adalah ibadatullah wahdah wal bara'ah mimma siwah, ibadah kepada Allah satu-satunya, al-iman billah, wal bara'ah mimma siwah, al-kufur bit taghut, tatahaqqaq syahadat la ilaha illallah, ya, terwujud syahadat la ilaha illallah. Ya. Kemarin dikatakan bahwa la ilaha illallah itu kufur bitaghut dan iman billah. Dari empat itu mana yang kufur bitaghut?
Mana yang iman billah? Dari 4 tadi itu. Ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Ini apa namanya? Ini makna apa? Iman billah, iman billah. Sedangkan bara'ah dari segala apa yang diibadahi selain Allah, bara'ah dari setiap ibadah kepada selain Allah, dan bara'ah dari setiap pelaku ibadah kepada selain Allah, ini makna apa? Kufur bit tauhid. Itu makna kufur bit tauhid. Ya. Ghaira anha la tanfa'ul 'abda ma lam yadhumma ilaiha asy-syahadah al-muqarinah laha. Hanya saja syahadat la ilaha illallah saja, syahadat la ilaha illallah ini tidak bermanfaat bagi seseorang malam selama ia tidak yadhumma ilaiha, tambahkan kepadanya syahadat al-muqarinah laha, syahadat yang membarenginya, syahadat yang menyertainya. Syahadat la ilaha illallah ini saja tidak bermanfaat bagi seseorang sampai dia tambahkan kepadanya syahadat yang menyertainya, yaitu syahadat apa? Syahadat yang menyertai syahadat la ilaha illallah, syahadat apa? Muhammad Rasulullah. Ala wahiyya syahadah li Muhammadin alaihi salatu wassalam bi annahu Rasulullah. Tidak lain itu adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Hadzal amr min al-wudhu bimakan. Ini ya perkara sudah sangat jelas. Ini perkara yang sudah sangat jelas. Fa idza kanat la ilaha illallah, jika la ilaha illallah taqtadi ibadatallahi wahdah, maknanya beribadah kepada Allah satu-satunya. Fa ayu ibadatin liman lam yu'min bi risalatihi alaihi wasallam. Maka ibadah seperti apa bagi orang yang tidak beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah artinya apa? Ibadah kepada Allah satu-satunya dan berlepas diri dari segala apa yang diibadahi selain Allah, dari setiap ibadah kepada selain Allah, dari pelaku ibadah kepada selain Allah. Terus ibadah yang seperti apa yang mau dia lakukan atau dia berlepas diri darinya kalau dia tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia enggak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang seperti apa terusan? Qala Ibnu Abdul Hadi, berkata Ibnu Abdul Hadi, ini kalau tak salah Ibnu Abdul Hadi Ibnul Mibrad, ini kalau tak salah, bukan Ibnu Abdul Hadi muridnya Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, tapi Ibnu Abdul Hadi Ibnul Mibrad, ya, Ibnul Mibrad yang hidup tahun 900-an. Ibnu Abdul Hadi itu ada 2 dalam mazhab Hambali itu, ya, Ibnu Abdul Hadi Al-Jadd dan Al-Hafid. Ibnu Abdul Hadi murid Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, itu dikenal dengan panggilan Ibnu Abdul Hadi. Al-Hafid Ibnu Abdul Hadi. Dan satunya Ibnu Abdul Hadi yang itu yang pertama tadi hidup di tahun 600-an Hijriah. Yang kedua Ibnu Abdul Hadi yang hidup di keturunan Ibnu Abdul Hadi yang cucu, hidup di tahun 900 Hijriah. Hidup tahun 900-an Hijriah. Itu lebih terkenal dengan panggilan Ibnul Mibrad. Mim ba ra dal, Mibrad. Ibnul Mibrad. Atau biasa disebut Yusuf Ibn Abdul Hadi gitu. Yusuf Ibn Abdul Hadi. Kata beliau, wa min syarti dzalik, dan diantara syarat agar la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah itu bermanfaat, aidan juga iqtiranuha, ya, disertainya syahadat la ilaha illallah itu bi syahadat anna Muhammad Rasulullah, dengan syahadat bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah, wa tasdiq bihi, serta ya beriman kepada beliau. Fa inna iqtirana biha ma'a jahdi risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nubuwwatihi ghairu nafi. Ya, fa inal iqrar biha gitu mungkin. Ikrar syahadat la ilaha illallah tanpa ikrar syahadat la ilaha illallah apabila disertai dengan
jahdi risalatin Nabi SAW, mengingkari, disertai dengan mengingkari kerasulan Muhammad SAW wa nubuwatihi dan kenabiannya, ghairu nafi, maka itu enggak bermanfaat. Ya, orang yang ikrar syahadat la ilaha illallah tapi tanpa disertai dengan pengakuan atau syahadat Muhammad Rasulullah, tanpa apa? Bahkan mengingkari kerasulan Muhammad SAW, maka ya, syahadat la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Kafir enggak dia? Wa fa'ilu dzalika kafirun la hadza lahu bil Islam. Ya, pelakunya kafir. Pelakunya kafir. La hadza lahu bil Islam. Ya, tidak ada bagian sedikit pun baginya dalam Islam. Ya. Wa sayati bi'aunillah, akan datang dengan pertolongan Allah al-kalamu ala syuruti kalimat tauhid. Pembahasan kajian tentang syarat-syarat kalimat tauhid. Wa anna minha, bahwa diantara syarat kalimat tauhid agar bermanfaat, agar fadilah-fadilahnya itu didapat oleh orang yang mengucapkannya, al-qabul wal inqiyad. Al-qabulu, hati menerima sepenuhnya la ilaha illallah dan maknanya, wal inqiyad, kemudian lahir batin patuh kepada la ilaha illallah dan maknanya dan segala konsekuensinya. Wala yata'attiyani, wala yata'attayani, keduanya tidak bisa hadir, keduanya tidak sah, tidak bisa terwujud, illa, kecuali, yakni qabul dan inqiyad, hati menerima sepenuhnya dan lahir batin patuh kepada la ilaha illallah dan maknanya, tidak akan terwujud illa, kecuali bitahqiqi syahadati anna Muhammad Rasulullah, kecuali dengan mewujudkan apa? Syahadat bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wal khulasatu, simpulannya, ya, jadi paling gampang untuk memahami hubungan antara syahadat la ilaha illallah dengan syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah pada makna syahadat la ilaha illallah itu pada makna ibadah. Pada makna apa? Ibadah. Ya. Kalau syahadat la ilaha illallah itu maknanya adalah ibadatullah wahdah wa tarku ibadati masiwa. Ya. Lalu bagaimana dia ibadah? Ibadah apa? Kalau dia mengingkari kerasulan Muhammad SAW, tidak menerima kerasulan dan kenabian Muhammad SAW, lalu ibadah yang seperti apa yang mau ya dia hadirkan itu? Makanya yang menafsirkan la ilaha illallah dengan selain ibadah, menafsirkan la ilaha illallah dengan apa? La khaliqa illallah, la qadira al-ikhtira'i illallah. Ya. Ditanya, ya, apa kaitannya dengan syahadat Muhammad Rasulullah? Karena setiap fitrah manusia mengakui kalau Allah adalah satu-satunya pencipta. Iya kan? Iya, orang-orang musyrikin Quraisy mengakui enggak kalau Allah satu-satunya pencipta? Tapi orang-orang musyrikin Quraisy perlu bersyahadat Muhammad Rasulullah enggak? Ada kaitannya enggak dengan syahadat Muhammad Rasulullah? Hah? Kan sudah mengakui. Ya. Karena apa namanya? Kalau berkaitan dengan Allah satu-satunya pencipta, itu berkaitan dengan pengakuan. Ya, berkaitan dengan apa? Pengakuan. Ikrar dalam hati, pengakuan dalam hati, yakin dalam hati. Tapi kalau ibadah kan lahir batin. Ya, pengakuan dalam hati dan pelaksanaan dengan lahirnya. Pengakuan batinnya dan pelaksanaan dengan lahirnya. Gimana mau ibadah? Ibadah hati, ibadah ya batin ataupun ibadah lahir, gimana kalau tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW?
Ya, beda kalau la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Tanpa mengakui Muhammad sebagai Rasul bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Orang mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya pencipta, tanpa mengakui Muhammad sebagai Rasul, bisa nggak? Bisa. Iya kan? Bisa. Buktinya orang-orang musyrik jahiliyah mengakui bahwa Allah satu-satunya apa? Pencipta. Ya, dan mereka tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Tapi kalau ibadah, la ilaha illallah itu artinya ibadah, tanpa mengakui Muhammad sebagai Rasul, bisa nggak mewujudkan la ilaha illallah? Nggak bisa. Gimana dia mau ibadah kalau nggak mengakui Muhammad sebagai Rasul? Dia ibadah gimana ibadahnya? Hah? Iya. Sudah paham di sini? Jadi adanya syahadat Muhammad Rasulullah selalu menyertai syahadat la ilaha illallah itu menunjukkan juga bahwa makna syahadat la ilaha illallah itu adalah makna apa? Ibadah. Bukan makna penciptaan. Ya. Wal khulasatu, simpulannya, anakula malam yu'min bin Nabi SAW, siapa saja yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wabima bu'itha bihi, dan tidak beriman dengan apa yang beliau diutus dengannya, falaysa bimu'minin, maka dia bukan mukmin. Wala yanfa'uhu qaul la ilaha illallah, tidak berguna baginya ucapannya la ilaha illallah. Fa inna ba'dal yahud wan nasara yaqulun, contohnya sebagian orang-orang Yahudi dan Nasara itu mereka mengucapkan la ilaha illallah, yakni Yahudi dan Nasara di masa Nabi SAW, Yahudi dan Nasara di masa Nabi SAW yang hidup di tanah Arab, yang menggunakan bahasa Arab. Mereka mengucapkan la ilaha illallah juga. Ya. Dalilnya mana? Qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, dan seterusnya. Itu dalil bahwa sebagian orang-orang Yahudi dan Nasara itu mengucapkan la ilaha illallah. Surat Ali Imran ayat berapa itu? Kalimatun sawa. Ya. Ayat 64. Ya. Ali Imran ayat 64 itu dalil kalau sebagian Yahudi Nasara zaman Nabi SAW itu mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jadi muslim enggak? Hah? Tidak. Makanya disuruh bersyahadat lagi, qul ta'alau atu. Ya. Qul ta'alau ila kalimatin sawa. Ya. Fa inna ba'dal yahud wan nasara yaquluna la ilaha illallah. Sebagian Yahudi dan Nasara di masa itu mengucapkan la ilaha illallah, fadalla dzalika ala anna tauhid. Tetapi mereka tidak muslim, tidak bermanfaat syahadat la ilaha illallahnya. Karena mereka apa? Melakukan kesyirikan juga, mereka juga mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Fadalla dzalik, itu menunjukkan ala anna tauhid, bahwasanya tauhid itu an yuwahhadallahu bil ubudiyah. Allah mentauhidkan Allah dalam semua ibadah. An yuwahhadallahu bil ubudiyah, mentauhidkan Allah dalam semua ibadah, mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Wa man wahadallaha bil ubudiyah, dan barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, atau amrahu, niscaya dia akan mentaati perintahnya, wastanaba nahyahu, akan menjauhi larangannya, wattaba majabihi, dan akan mengikuti apa yang dia bawa, wattaba rasulahu, dan akan mengikuti rasulnya, fa'in, mengikuti apa yang dia berikan, apa yang dia datangkan, mengikuti rasulnya, fa'inna ta'atar rasul min ta'atillah, karena taat kepada rasul itu berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah.
Barang siapa yang mentaati Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man fahima hadhil mas'alata, dan barang siapa yang memahami perkara ini, tadhalahu, maka dia akan tahu sababul iktifa, dia akan tahu sebab al-iktifa fi katsir minan nusus, sebab kenapa di banyak dalil iktifa cukup disebut, ditansis, cukup disebut ala syahadat la ilaha illallah saja. Cukup disebut syahadat la ilaha illallah saja. Ya. Kenapa di dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah itu yang disebut syahadat la ilaha illallah saja? Kenapa yang disebut dalam Quran dan Sunnah itu yang hanya syahadat la ilaha illallah saja? Ya. Kenapa? Fa innaha syamilatun li syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Karena ya, syahadat la ilaha illallah itu syamilatun, mencakupi juga syahadat bahwa Muhammad Rasulullah bid-darurah, tanpa bisa dipisahkan. Bid-darurah apa? Tanpa bisa dipisahkan. Sebab syahadat la ilaha illallah itu ya mencakupi juga syahadat Muhammad Rasulullah bid-darurah, tanpa bisa dipisahkan. Wallahu a'lam. Sama seperti sholat. Di banyak dalil sholat disebut wudu gak dalam ayat-ayat itu? Hah? Disebut wudu gak dalam ayat-ayat itu? Kalau Allah menyebutkan perintah sholat gitu, sholat sama zakat, di ayat itu juga disebut perintah untuk berwudu gak? Di ayat itu juga disebut perintah untuk berwudu gak? Perintah untuk berwudu disebut satu ayat doang dalam surat Al-Maidah. Iya kan? Iya. Di ayat-ayat yang lain ketika disebut sholat nggak disebut wudu. Apa berarti nggak wudu nggak apa-apa? Iya. Nggak wudu nggak apa-apa sholat. Yang penting sholat. Kamu kenapa sholat kamu nggak wudu? Kamu kan sudah ini batal wudunya. Kenapa kamu sholat nggak wudu? Ayatnya cuma nyuruh sholat, kok nggak nyuruh wudu? Bener nggak pemahaman seperti itu? Zakat disebut nggak? Komoditas zakat itu apa saja? Nisabnya berapa? Disebut nggak? Haulnya kapan? Disebut nggak dalam ayat itu? Atau hanya disebut wa atuz zakah, dan bayarlah zakat? Gitu saja kan? Yang penting kasih ya. Ini saya bayar zakat. Tuh, kok cuma 5.000? Oh, yang penting ini zakat. Zakat apa ini? Yang penting zakat. Ya. Ya, sama dalam ayat-ayat itu kenapa disebut syahadat la ilaha illallah saja? Enggak disebut syahadat Muhammad Rasulullah. Apa cukup syahadat la ilaha illallah saja? Hah? Ayo kamu bersyahadat Muhammad Rasulullah. Enggak, dalam ayat cuma syahadat la ilaha illallah yang diperintahkan. Pemahaman seperti itu benar enggak? Enggak benar. Ya, tidak benar. Ya, ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Ya, jadi itu barang siapa yang memahami permasalahan ini, dia akan tahu sebab di banyak dalil cukup disebut syahadat la ilaha illallah saja. Karena dengan disebut syahadat la ilaha illallah saja itu berarti sudah mencakup apa? Syahadat Muhammad Rasulullah bil darurah, apa itu bil darurah, tanpa bisa dipisahkan. Wallahu a'lam. Wa yahsunu khatmu hadzal mabhath, dan bagus kita tutup kajian makna la ilaha illallah dan dalil-dalilnya ini bidzikri ta'ifatin lughawiyatin, bidzikri la ta'ifa lughawiyatin, ya, dengan menyinggung
lataif lughawiyah. Ya, apa lataif? Keunikan secara bahasa mustadhrafah tata'allaq bi kalimat tauhid, yang ada pada kalimat tauhid. Keunikan bahasa Arab yang ada pada kalimat tauhid. Wa hiya minal mulah. Ya, ini termasuk ya al-mulah. Mulah itu apa ya? Ekstra. Ya, ini termasuk pelajaran ekstra lati yuriduha ba'du ahli ilmi fi hadzal maqam, yang disebutkan oleh sejumlah ulama ya ketika menyebutkan makna la ilaha illallah. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah itu memiliki keunikan secara bahasa. Ya, memiliki keunikan secara apa? Bahasa. Fa kalimatut tauhid tamayyazat bi thalathati umur. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu tamayyazat, memiliki keistimewaan bi thalathati umur, memiliki tiga keistimewaan yang membedakan dirinya dengan kalimat yang lain. Memiliki tiga keistimewaan yang membedakan dirinya dengan kalimat-kalimat yang lain. Al-awwal, perkara pertama, anna jami'a hurufiha jaufiyatun. Semua huruf pada kalimat la ilaha illallah itu huruf jauf. Jauf itu apa? Jauf itu rongga dalam, ya kan? Jauf itu kerongkongan ke bawah. Ya. Seperti kalau kita menggeh-menggeh dalam bernafas itu. Iya kan? Kalau kita menggeh-menggeh bernapas, keluar huruf apa? Keluar huruf apa? Jauf. Keluar huruf jauf. Ya, ini langsung dari apa? Dari dada, ya, dari rongga dada los ke atas. La ilaha illallah itu huruf-hurufnya semuanya huruf jauf. Wa yatalammahu min hadza, ini isyarat. Yatalammahu min hadza, ini isyarat. Ya, daruratul ityan biha minal jauf. Ya. Keharusan mendatangkan kalimat la ilaha illallah itu dari dalam lubuk hati, dari jauh, dari dalam lubuk hati. Ya, hati itu dalam Al-Quran juga disebut jauh. Ya, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfin wahid. Ya, fi jawfin. Ya, ya, jauh. Wa anna man qalaha bi lisanihi duna an yatahaqqaqa bi qalbihi fa innaha la tanfa'uhu. Dan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya saja tanpa merealisasikannya, tanpa mewujudkannya dengan sempurna di dalam hatinya, fa innaha la tanfa'uhu, maka la ilaha illallahnya tidak bermanfaat bagi dia. Namanya apa? Kalau sekedar di lisan saja, munafik. Namanya munafik. Jadi hurufnya huruf jaufiyah semua. Ya, alif, lam, hamzah, ha. Ya, huruf jaufiyah semua. Tsani, wa yutalammahu, dan isyarat yang lain min kauni hurufiha jaufiyatan, karena dan isyarat lain dari huruf-huruf la ilaha illallah itu jaufiyah, aidan juga at-tanbihu, peringatan ala annaha kalimatul ikhlas, bahwa la ilaha illallah itu adalah kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Idh yastati'ul muwahhid, sebab seorang ahli tauhid mampu qaulaha, mengucapkan la ilaha illallah duna tahriki syafatayh, tanpa menggerakkan kedua bibirnya sekalipun. Wa hadza aqrabul ikhlas, dan ini merupakan apa? Aqrab ilal ikhlas. Wa hadza aqrabu ila ikhlas, dan ini apa? Lebih mendekatkan kepada ikhlas. Wa ab'anir riya, dan lebih menjauhkan dari riya.
ya pamer. Ya, coba antum mengucapkan la ilaha illallah tanpa bergerak bibirnya, bisa enggak? Hah? Dicoba, bisa enggak? Mengucapkan la ilaha illallah bibirnya enggak bergerak. Ya, sehingga enggak dilihat oleh orang. Sehingga enggak ada unsur apa? Riya. Enggak ada unsur riya. Sehingga enggak ada unsur riya. Ya. Salisu, yang ketiga, anahu laisa fiha harfu mu'jam. Kalimat la ilaha illallah itu tidak ada di dalamnya huruf bertitik. Mu'jam apa? Bertitik. Tidak ada hurufnya yang bertitik. Bal jami'u hurufiha, tapi semua huruf-hurufnya mutajarridatun 'anil naqti, terbebas dari titik, kosong dari titik. Benar enggak? Hah? Coba diperiksa benar apa enggak? Ngangguk-ngangguk aja. Hah? Rizka, kalimat la ilaha illallah itu ada huruf yang bertitik enggak? Huruf bertitik itu seperti ba, ta, tha, jim, kha, dha, dhad, sya, ya, itu namanya huruf bertitik. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Rahasianya apa itu? Ya, ini keunikan kalimat tauhid. Rahasianya apa kok huruf-huruf la ilaha illallah itu nggak bertitik? Ya, tadi kalau huruf la ilaha illallah itu jaufiyah semua, rahasianya udah kita tahu. Supaya ikhlas kalau mengucapkan itu dari dalam, supaya la ilaha illallah itu lahir batin, ya, terlahir dari batin, bukan sekedar ucapan. Terus ikhlas, nggak perlu sampai dipertonton, gerakkan lisan aja bisa, tanpa gerakkan lisan aja bisa. Apa lisan? Bibir, tanpa menggerakkan kedua bibir saja bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ikhlas, ya, lebih dekat kepada keikhlasan. Yang ketiga apa? Tidak bertitik huruf-hurufnya. Rahasianya apa ini? Cocokologinya apa ini? Wa yutalammahu min hadza, ini isyarat dari ini, yutalammahu min hadza, isyarat dari ini at-tajarrudu an kulli ma'budin siwallahi ta'ala. Ya, kosong dari segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tajarrud, berlepas diri. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah itu berlepas diri dari titik, huruf-huruf yang bertitik, demikian juga orang yang mengucapkannya itu hendaknya berlepas diri dari segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada catatan kakinya dulu. Catatan kakinya itu ada referensinya. Makna la ilaha illallah Ibnu Hisham. Ya, Mughni al-Muhtaj. Mughni Muhtaj siapa yang nulis? Sirbini. Fathul Hamid. Siapa yang nulis Fathul Hamid? Fathul Hamid syarah kitab Tauhid. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Yang kemudian berbalik menjadi memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Utsman bin Mansur Tamimi. Ya, Utsman bin Mansur Tamimi, Fathul Hamid. Ya, Utsman bin Mansur Tamimi itu menulis syarah kitab Tauhid sampai 4 jilid. Ya, tapi kemudian memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, memusuhi dakwah Utsman bin Mansur Tamimi. Kemudian yang terakhir apa? Hasyiah kitab Tauhid, siapa nulis? Ibn Qasim, yang kita kaji itu setiap Selasa. Ya, itu rujukannya. Al-Mabhatsur Rabi', kajian yang keempat. Syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat sempurna apa syarat sah? Hah?
kalau syarat-syarat ini, syarat itu kan ada dua, syarat sempurna, syarat sah. Kata mereka, ini syarat-syarat la ilaha illallah ini syarat penyempurna apa syarat pengesah? Hah? Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka tidak sah, ya. Kalau dipenuhi maka sah. Itu namanya syarat pengesah. Syartu sihah. Yang kedua, syarat kamal, syarat penyempurna. Ya, kalau dipenuhi maka afdol, sempurna. Kalau nggak dipenuhi maka sah. Syarat-syarat ini yang akan disebutkan kalau nggak dipenuhi maka sah. Ya, kalau dipenuhi maka afdol. Jadi syarat la ilaha illallah ini syarat penyempurna apa syarat sah ini? Iya. Ini syarat sah. Ya. Unik itu sebagian ya murjiah lokalan menyebut ini syarat penyempurna. Dia nggak paham syarat penyempurna itu konsekuensinya apa. Ya. Syarat penyempurna itu konsekuensinya kalau apa? Kalau dipenuhi syarat-syarat itu maka sempurna la ilaha illallahnya, afdol, ya kan? Tapi kalau nggak dipenuhi maka sah. Jadi kalau sah maka dia muslim lahir batin. Kalau sah tanpa memenuhi syarat-syaratnya, la ilaha illallah tanpa memenuhi syarat-syaratnya dia katakan sah. Ya. Kalau sah berarti apa? Muslim lahir batin, dia akan apa? Ya, dia akan mendapatkan fadilah-fadilah la ilaha illallah. Tidak paham dia apa syarat penyempurna, syarat pengesah. Ya, main ucap saja ya kan. Inna kalimat tauhid, sesungguhnya kalimat tauhid kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana telah dijelaskan, laisal maqsudu minha, yang diinginkan darinya bukanlah kalimatan tuntaku bihal alsinatu fahasab, bukanlah sebuah kalimat yang diucapkan dengan lisan fahasab saja. Bal, tapi hiya ala khifati lafdhiha, la ilaha illallah itu meskipun ringan diucapkan, hiya adalah kalimatun azimatun, adalah kalimat yang agung, dzatu maknan jalilin, memiliki makna yang luhur. La yastani thimaraha, tidak akan ada yang memanen thimaraha, fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, illa man waqarat fi qalbihi, kecuali siapa yang kalimat la ilaha illallah itu tertanam kuat dalam qalbunya, dalam hatinya, wa dhaharat fi amalihi, dan dibuktikan dengan amalnya. La yastani thimaraha illa man waqarat fi qalbihi wa dhaharat fi amalihi. Tidak akan ada yang memanen fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan la ilaha illallah yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, kecuali siapa yang kalimat la ilaha illallah itu tertanam kuat dalam hatinya dan dibuktikan dengan dalam amalnya. Qala Syekh Abdurrahman ibnu Hasan, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, amanutku biha, adapun mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ma'rifatin bimaknaha, tanpa mengetahui maknanya yang benar, wala yaqin, tanpa pula yakin terhadap maknanya, wala amal bima yaqtadihi, tanpa pula pengamalan dari makna tersebut, min nafyi syirki, berupa menafikan segala kesyirikan, wa ikhlasul qaul wal amal, serta mengikhlaskan seluruh ucapan dan amalan, qaulul qalb, qaulul lisan, ucapan hati dan lisan, wa amal qalb wal jawarih, ya, amalan qalbu dan seluruh anggota badan, fa ghairu nafi'in bil ijma', maka ucapannya la ilaha illallah itu disepakati tidak bermanfaat. Artinya tidak bermanfaat apa? Tidak mendatangkan fadilah-fadilahnya. Antum catat, artinya tidak bermanfaat itu apa?
tidak mendatangkan apa? Fadilah-fadilahnya yang sudah kita baca kemarin dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kata Syekh Abdul Rahman apa? Bil ijma'. Ini ijma'. Jadi itu syarat pengesah apa syarat penyempurna? Kalau begitu syarat pengesah. Karena kalau syarat-syarat itu enggak dipenuhi, dia kalimat la ilaha illallahnya tidak apa? Tidak bermanfaat buat dia. Ya. Fa syahadatu tauhid, jadi syahadat tauhid muqayyadatun, dipersyaratkan, diikat, dipersyaratkan, biquyudin thiqalin, dengan syarat-syarat yang berat. Sallallahu lana itmamah. La yantafi'u qailuha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan bisa mengambil manfaat darinya, mengambil keutamaan-keutamaannya, illa bistikmaliha, kecuali dengan menyempurnakan ya syarat-syarat la ilaha illallah itu. Walau kana al-qaulul mujarradu laha, seandainya sebatas ucapan la ilaha illallah saja kafian, cukup, seandainya sebatas ucapan la ilaha illallah kafian, cukup, lantafa bihal munafiqun, tentu orang-orang munafik akan mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah, akan meraih keutamaan-keutamaan la ilaha illallah. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Fa innahum qad nataqu biha, karena orang-orang munafik telah mengucapkannya. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah enggak? Iya, makanya disebut munafik. Ya. Wa adharuha, dan mereka juga membuktikannya dengan amal. Mereka menampakkan ikrarnya itu, syahadatnya itu dengan beramal. Wa ma'ahadha, toh demikian, hum fid darkil asfali minan, ternyata mereka tinggalnya di kerak neraka. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan, berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid, hadhil kalimatul azimatu, kalimat yang agung ini, la yahsulu rujhanuha, tidak bisa memperberat timbangan kebajikan, mengalahkan timbangan keburukan, illa, kecuali fi haqqi man ata bi quyudiha, kecuali pada diri orang yang memenuhi syarat-syaratnya, alati quyyidat biha fil kitab wa sunnah, yang menjadi syarat-syarat la ilaha illallah yang disebutkan dalam Quran dan sunnah. Ya. Jadi salah satu fadilah la ilaha illallah apa kemarin? Memperberat timbangan amal soleh di akhirat, sebagaimana dalam hadis apa? Kartu. Ya, yang kemarin sudah kita baca. Seseorang yang didatangkan kemudian ditunjukkan kepadanya apa? Catatan amal keburukannya sampai 99 lembar. Setiap lembarnya sejauh mata memandang, ya, tapi dia punya kartu, yang kartu dibandingkan lembaran itu enggak seberapa. Kartu aja, memo yang berisikan apa? La ilaha illallah, sehingga ditimbang dan memo itu lebih berat daripada catatan-catatan yang 99 lembar. La ilaha illallah di antara fadilahnya apa? Memperberat timbangan amal soleh. Ya, tetapi kata Syekh Abdul Rahman, ya, keutamaan itu tidak akan diraih kecuali pada diri orang yang mendatangkan la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya yang telah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Wa qad dzakara subhanahu fi surat Bara'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Bara'ah. Surat Bara'ah surat apa? Taubah. Dalam surat Taubah, wa ghairiha katsiran mimman yaquluha wa lam yanfa'hum qauluha. Allah sudah menyebutkan dalam surat Bara'ah, dalam surat At-Taubah, wa ghairiha, dalam surat-surat yang lain, katsiran, banyak, mimman yaquluha, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa lam yanfa'hum qauluha, tetapi ucapannya la ilaha illallah tidak bermanfaat buat mereka. Kahali ahlul kitab wal munafiqin, seperti ahlul kitab dan orang-orang munafik. Tadi kan sudah disebutkan dalam Ali Imran ayat 64. Ahlul kitab itu mereka mengucapkan la ilaha illallah. Seperti keadaan ahlul kitab dan munafikin.
Ya. La haula wala quwwata illa billah. Mikir terjemahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Bara'ah, dalam surat At-Taubah dan yang lainnya, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak apa? Bermanfaat. Kahali ahlul kitab wal munafiqin, seperti ahlul kitab dan munafikin. Tadi surat apa? Ahlul kitab? Ingat-ingat. Ali Imran ayat 64. Ala kathratihim, padahal mereka jumlahnya banyak. Wa tanawu'ihim fi nifaqihim, dan berbeda-beda kemunafikan mereka. Ya. Jumlah mereka banyak dan model kemunafikannya juga berbeda-beda. Nah, model kemunafikannya berbeda-beda juga. Falam tanfa'hum ma'a maqama bihim min tarki tilkal quyud. Kalimat la ilaha illallah itu tidak bermanfaat buat mereka, karena mereka ma'a maqama bihim min tarki tilkal quyud, karena mereka meninggalkan syarat-syarat itu. Faminhum man yaquluha jahilan bima wudi'at lahu wa bima dallat alaihi. Di antara mereka ada yang mengucapkan la ilaha illallah itu dalam keadaan jahil, tidak mengetahui ya makna la ilaha illallah. Min nafi syirki, yaitu menafikan segala bentuk kesyirikan, wal bara'ah minhu, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelakunya. Wasidq wal ikhlas wa ghairiha, kejujuran, keikhlasan dalam mengucapkannya dan yang lainnya. Ka'adamil qabul mimman da'a ilaiha ilman wa amalan. Demikian juga ada yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak menerima la ilaha illallah dari mimman da'a ilaiha, dari orang yang mendakwahkannya. Tidak menerimanya bagaimana? Tidak menerima ilman wa amalan. Tidak menerimanya ini dia tidak mau mengilmui la ilaha illallah, tidak juga mengamalkan la ilaha illallah, sekedar mengucapkan saja. Tidak mau mengilmui la ilaha illallah, tidak mau mengamalkan la ilaha illallah, yang penting mengucapkan saja. Nah, ini namanya apa? Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mendatangkan apa? Syarat. Sama seperti tadi, mengucapkan la ilaha illallah tapi jahil terhadap makna yang dikandung, yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Ini juga mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syaratnya. Kata saya tidak bermanfaat. Wah, berat ini. Makanya berat kan? Syarat-syaratnya berat. Wa tarkil inqiyad bil amal bima taqtadhihi. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak memenuhi syarat al-inqiyad. Apa inqiyad tadi? Kepatuhan lahir batin. Bil amal bima taqtadhihi, dengan mengamalkan ya apa yang menjadi makna la ilaha illallah. Dia tinggalkan kepatuhan kepada makna la ilaha illallah. Kahali aktsari man yaquluha qadiman wa hadithan, seperti keadaan kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah di masa lampau ataupun sekarang. Walakin fi awakhir hadhil ummah aktsar, hanya saja tetapi ya di generasi akhir, di akhir-akhir generasi akhir dari umat ini akan lebih banyak yang seperti itu, mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak memenuhi syarat-syaratnya. Yani zaman semakin tua, orang munafik semakin banyak. Apa mengucapkan la ilaha illallah tidak memenuhi syarat-syaratnya? Wa minhum man yamna'hu min mahabbatiha wal amal biha. Ma qama bihi, ma qama ini fa'ilnya yamna'u. Wa minhum man yamna'uhu min mahabbatiha wal amal biha, ma qama biqalbihi, ini fa'ilnya ma qama biqalbihi. Min apa itu ma itu? Tafsirnya nih, min kibrin au hawan au ghairi dzalik minal asbab. Di antara mereka ada yang terhalangi dari mencintai la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah, terhalangi oleh apa yang ada dalam
hatinya, min kibrin berupa kesombongan, au hawan atau mempertuhankan selera, ghairi dzalik min asbab ataupun sebab-sebab yang lain itu dari itu. Wa hiya katsirah. Dan itu banyak sekali. Ya. Wa amma ahlul imanil khullas, adapun orang-orang yang beriman dengan murni, fahumul ladzina atau bihadil kalimah, maka mereka adalah orang-orang yang menghadirkan kalimat la ilaha illallah, wastamat lahum quyuduha allati quyidat biha, mereka memenuhi seluruh syarat-syaratnya, ilman wa yaqinan, baik itu syarat ilmu, ya, mereka mengetahui maknanya dengan benar, wa yaqinan, mereka meyakini makna tersebut, wasidqan, mereka jujur mengucapkannya, wa ikhlasan, mereka ikhlas mengucapkannya, wa mahabbatan, mereka mencintai la ilaha illallah dan maknanya, qabulan, hati mereka menerima seutuhnya la ilaha illallah dan maknanya, wa qiyadan, lahir batin mereka patuh kepada la ilaha illallah dan maknanya. Wa'adu fihi wa walu fihi, mereka membangun permusuhan karena la ilaha illallah, walau fihi, dan mereka membangun cinta dan loyalitas juga karena la ilaha illallah. Wahabbu fihi wa abghadu fihi, mereka mencintai karena la ilaha illallah dan mereka membenci karena la ilaha illallah. Ya, ini muqaddimah. Wa hadhil huquq wal quyud qad ta'arafa katsirun min ahli ilmi ala tasmiyatiha bi syuruti la ilaha illallah. Hak-hak dan quyud, keterangan-keterangan, syarat-syarat ini pada la ilaha illallah ini, qad ta'arafa katsirun min ahli ilm, sudah maklum di kalangan para ulama, ala tasmiyatiha, penyebutannya bisyurut la ilaha illallah, sebagai syarat la ilaha illallah. Sudah dimaklumi penyebutannya sebagai syarat-syarat la ilaha illallah. Kenapa disebut syarat? Wajhu itlaqi syurut alaiha, disebut syarat, alasannya, wajhu alasannya, kaunuha syurutan lil intifa'i biha fid dunya wal akhirah. Alasannya karena perkara-perkara ini merupakan syarat-syarat untuk bisa mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah di dunia dan akhirat. Disebut syarat bukan karena itu hanya penyempurna, tetapi apa? Dia merupakan syarat-syarat untuk memperoleh manfaat dari la ilaha illallah di dunia dan akhirat. Famata intafat hadhihi syurut au ahaduha intafal intifa'u biha, maka kapan saja syarat-syarat ini tidak terpenuhi atau salah satunya, intafa intifa'u biha, maka ya dia tidak akan bisa mengambil manfaat, tidak akan bisa meraih manfaat dari la ilaha illallah. Ya, ini jadi alasan kenapa disebut syarat. Ya, keterangan-keterangan itu kenapa disebut syarat? Alasannya apa? Karena ia merupakan syarat-syarat untuk meraih manfaatnya di dunia dan akhirat. Apabila tidak terpenuhi salah satunya saja, maka hilang manfaat itu darinya. Ya, maka tidak akan dapat manfaat sedikit pun darinya. Ya, jadi makanya ini disebut apa? Pengesah apa penyempurna? Hah? Pengesah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai di halaman 66.